Ibrahim. Ibrahim barangkali adalah sebuah nama yang asing. Akan tetapi ketika kita menyebut Datuk Tan Malaka, orang akan langsung familiar. Ya, Tan Malaka adalah sosok laki-laki kelahiran Suliki, Sumatera Barat pada tanggal 2 Juni 1897. Nama aslinya adalah Ibrahim. Sementara gelar Datuk Tan Malaka diberikan oleh orang-orang Eropa karena memandang Ibrahim adalah sosok berpengaruh dari tanah Malaka. Orang-orang Eropa tidak tahu bahwa Ibrahim adalah pemuda kelahiran Sumatera. Anak dari pasangan Rasad Caniago dan Sinah Sinabur ini merupakan tamatan Quick School Bukit Tinggi pada umur 16 tahun di tahun 1913 dan dilanjutkan ke Quick School Haarlem, Belanda. Setelah lulus dari Quick School, Tan Malaka kembali ke Indonesia dan mengajar di sebuah perkebunan di Delhi. Dari sinilah Tan Malaka menemukan ketimpangan sosial di lingkungan sekitar, sehingga karenanya muncullah sifat radikal dari Datuk Tan Malaka. Persinggungannya yang erat dengan paham komunis semakin menyuburkan pandangan radikal Tan Malaka terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Pada tahun 1925, Tan Malaka menulis buku yang berjudul Narde Republik Indonesia. Buku ini mencetuskan konsep tentang negara Indonesia, dan buku ini pula lah yang menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir, dan babak bangsa lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan Tan Malaka dilakukan dengan menulis buku, membentuk kesatuan massa, bicara dalam kongres internasional, dan bahkan ikut bertempur di medan perang melawan Belanda. Karena kegiatan-kegiatannya inilah namanya begitu dikenal di Belanda hingga ia harus beberapa kali dipenjara, diburu Interpol, dan juga dikejar-kejar polisi internasional. Tan Malaka memang sosok yang membenci ketidakadilan dan peduli terhadap penderitaan para buruh. Hal inilah yang membuatnya aktif dalam organisasi yang menentang segala hal yang menyusahkan para buruh dan bergabung dengan ISDV yang kemudian berubah menjadi PKH atau Partai Komunis Hindia. Sesaat setelah Republik Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, Datuk Ibrahim Tan Malaka pun kembali ke Indonesia. Namun seperti merasa terkejut, sehingga pada saat itu Datuk Ibrahim Tan Malaka sungguh mempunyai pandangan yang sangat jauh berbeda dengan Soekarno, Hatta maupun Syahrir yang saat itu oleh Tan Malaka dinilai terlalu lembek terhadap Belanda yang masih terus berusaha menguasai Indonesia. Bagi Tan Malaka, kemerdekaan dengan adanya proklamasi itu sudah diraih sepenuhnya, jadi tidak perlu melakukan perundingan apapun dengan Belanda. Tuan rumah tidak pernah berunding dengan maling. Tan Malaka khawatir jika perjanjian-perjanjian seperti Linggarjati dan Renville justru merugikan pihak bangsa Indonesia nantinya. Oleh karenanya, Tan Malaka tetap berkeliling dan berjuang mengusir Belanda yang mencoba kembali menyusup ke Indonesia dengan jalan bergerilya. Ia juga mendirikan perkumpulan-perkumpulan yang beranggotakan masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah Indonesia yang lebih memilih jalur perundingan. Padahal rakyat menilai bahwa Indonesia seharusnya telah merdeka. Pihak pemerintah yang berusaha menekan konflik merasa kerepotan dengan ulah Tan Malaka yang berusaha mempertahankan kemerdekaan ini, sehingga ia ditangkap dan dipenjara. Salah satu ulah kontroversial Tan Malaka adalah menggerakkan laskar komunis di daerah Solo dalam sebuah gerakan yang namanya Swapraja. Ya, Tan Malaka bersama kelompoknya menganggap bahwa para pejabat-pejabat pemerintahan daerah istimewa Surakarta pada saat itu adalah orang-orang yang pro Belanda.
Dan oleh karenanya, dalam sebuah gerakan yang sangat radikal, Tan Malaka bersama Laskar Komunis kemudian membunuh para pejabat-pejabat pemerintahan daerah istimewa Surakarta yang sekali lagi menurut Tan Malaka dan kawan-kawan dianggap sangat pro Belanda. Salah satu yang sangat fenomenal adalah ketika dia membunuh patih dari daerah istimewa Surakarta. Dampaknya sungguh luar biasa. Surakarta dianggap belum kondusif, sehingga oleh karenanya status daerah istimewa Surakarta sebagai setingkat provinsi, akan halnya daerah istimewa Yogyakarta, oleh pemerintah Republik Indonesia pada saat itu kemudian ditangguhkan. Dan konyolnya, sampai dengan saat ini, setelah Republik berusia 75 tahun, status tersebut belum dikembalikan. Artinya daerah istimewa Surakarta belum bisa menikmati status sebagai daerah istimewa. Ya, semua itu tak lepas dari pandangan radikal dari Tan Malaka. Sesungguhnya Tan Malaka adalah sosok yang sangat dikagumi oleh Bung Karno, bahkan dianggap sebagai sosok yang paling dekat dengan Bung Karno pada saat itu, terutama tentang pandangan-pandangan politiknya. Bahkan dalam suatu kesempatan di era agresi militer Belanda, Bung Karno sempat berkata, "Dan apabila nanti aku harus tewas oleh serangan Belanda, tak ada orang yang pantas menggantikan dan melanjutkan kedudukanku sebagai pemimpin bangsa ini kecuali Tan Malaka." Tapi apa dikata, ulah dari Tan Malaka dan pandangan-pandangan radikalnya dirasa sungguh sangat merepotkan dan memberatkan perjuangan Republik Indonesia yang pada saat itu oleh Soekarno-Hatta dianggap lebih perlu dan lebih afdol apabila mengedepankan perundingan. Mengantisipasi ulah Tan Malaka yang semakin membabi buta, akhirnya Tan Malaka pun ditangkap dan dipenjara. Ya, setelah keluar dari penjara, ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Tan Malaka tentang hasil perundingan tersebut benar-benar terjadi. Isi perjanjian Renville yang hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Tan Malaka yang jengkel kembali melakukan gerakan-gerakan untuk menentang hal ini. Tapi sekali lagi, ia malah dianggap pembuat onar. Tan Malaka tidak menyerah. Ia tetap berjuang dan menghimpun kekuatan militer di daerah Jawa Timur untuk menghadapi agresi Belanda kedua. Perjuangannya dan himbauannya untuk menentang Belanda berhasil membakar semangat para pejuang. Tapi sekali lagi oleh pemerintah Soekarno pada saat itu justru dianggap pemberontak yang membahayakan keutuhan negara. Sejak saat itu ia diburu dan akhirnya ditembak oleh Tentara Nasional Indonesia di Kediri, daerah Selopanggung, Jawa Timur pada tanggal 19 Februari 1949. Hingga kini jenazahnya pun tak diketahui di mana rimbanya. Ada yang bilang ia dimakamkan secara rahasia, tetapi ada juga yang menyatakan bahwa jenazahnya dihanyutkan dalam aliran Sungai Brantas. Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno mengangkat nama Tan Malaka atau Dato Ibrahim Tan Malaka sebagai pahlawan nasional Indonesia. Namun 3 tahun kemudian, setelah Soekarno turun dan Presiden Indonesia dijabat oleh Soeharto, nama Tan Malaka kembali hilang dan tidak pernah terdengar lagi. Besar kemungkinan ini karena kaitannya dengan keberadaan Tan Malaka sebagai salah satu tokoh komunis Indonesia yang memang sudah sangat dikenal. Barulah beberapa waktu kemudian kisah tentang kepahlawanan Tan Malaka diangkat kembali oleh para pemerhati dan juga para pencinta sejarah untuk lebih didiskusikan agar nama Tan Malaka bisa direhabilitasi untuk kemudian sejajar dengan pendiri bangsa yang lainnya. Tan Malaka memang sangat kontroversial. Jasa-jasanya sebagai pahlawan pendiri bangsa tak diragukan lagi. Akan tetapi,
keberadaannya sebagai tokoh komunis, gembong komunis Indonesia juga menghadirkan trauma tersendiri. Nah, mana yang kita pilih? Sebagai pengagum atau sebagai pembenci? Sekali lagi jasanya sungguh tak ternilai. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai para pahlawan-pahlawannya. Salam budaya.